Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai video ini, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ali Aridho, kelas C Manajemen Record. Apabila ingin menghubungi saya, bisa cek email yang sudah ada di layar. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen record, apa, bagaimana, dan mengapa. Teori dan praktik pemberkasan record atau arsip. Manajemen record secara etimologi, kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan record adalah sebuah arsip yang dicatat dari berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi. Manajemen record adalah disiplin ilmu dan fungsi organisatoris yang mengelola record untuk memenuhi kebutuhan bisnis, persyaratan pertanggungjawaban, dan harapan komunitas. Record harus mendukung kebutuhan kerja yang digunakan untuk tujuan akuntabilitas. Prosedur dan pelaksanaan sebuah manajemen record harus mengarah pada record yang menyatu dan memiliki keaslian, kehandalan, keutuhan, dan kegunaan record. Lalu, tujuan manajemen record yang pertama, agar record dapat diciptakan dengan biaya murah, tetapi informasi yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan secara maksimal. Yang kedua, melayani kebutuhan pencipta maupun pengguna. Yang ketiga, dapat ditemukan kembali dengan cepat. Yang keempat, mudah disusutkan setelah melalui jangka simpan. Oke, selanjutnya pemberkasan record atau arsip, yakni sistem pemberkasan. Sebuah organisasi menciptakan dan menerima record sebagai bagian dari kegiatannya. Record yang diciptakan maupun yang diterima harus disusun, disimpan untuk ditemukan kembali dengan mudah oleh pemakai. Untuk menyusun record memerlukan sistem pemberkasan, artinya penyusunan arsip dinamis secara sistematis yang menggunakan angka, huruf, kombinasi angka, dan huruf untuk identifikasi record. Nah, sistem pemberkasan adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali informasi yang terdiri dari aspek sistem seperti lokasi fisik, metode klasifikasi, dan pengindeksan. Pengaturan atau penataan berkas, prosedur pemberkasan, peralatan dan perlengkapan, pelacakan berkas, serta teknologi yang digunakan dalam implementasi sistem. Rancangan sistem pemberkasan merupakan perkiraan dan penentuan kebutuhan di dalam rangka implementasi penyimpanan berkas. Fungsi dari rancangan pemberkasan adalah untuk 1. Menentukan sistem pemberkasan untuk seluruh subjek atau masalah yang terdapat dalam skema klasifikasi. Yang kedua, menentukan susunan pemberkasan record untuk setiap kelompok record, mulai dari tingkatan dokumen, subfile, file, dan series. Semua itu merupakan dasar untuk melakukan pemberkasan, penataan, dan penyimpanan serta temu kembali record. Sistem pemberkasan ini merupakan jantung dari kegiatan penyimpanan dan temu kembali informasi. Faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan sistem pemberkasan adalah 1. Menentukan record. 2. Menentukan bidang-bidang kegiatan organisasi. 3. Menentukan karakteristik organisasi.
Oke, selanjutnya ada metode pemberkasan. Terdapat beberapa pandangan tentang macam metode pemberkasan, seperti Kennedy yang menyatakan secara garis besar pemberkasan menggunakan sistem numerik dan sistem abjad. Sulistyo menyatakan terdapat sistem utama pemberkasan record, yaitu abjad, numerik, klasifikasi, kronologis, dan warna. Menurut Gunarto, Bennik dalam Arma dan Martono, dari metode pemberkasan yang ada, secara garis besar pemberkasan digolongkan ke dalam 3 jenis, yaitu sistem numerik atau angka, sistem abjad, dan sistem subjek. Nah, sistem pemberkasan yang disebutkan di atas merupakan pengolahan record yang tercetak atau konvensional. Dewasa ini telah banyak kantor menggunakan media elektronik untuk manajemen recordnya. Agus Sugiarto mengatakan dengan menggunakan media elektronik diharapkan akan membantu pihak pengelola arsip untuk dapat mengelola dokumen dengan baik dalam hal penyimpanan, pengolahan, pendistribusian, dan perawatan dokumen. Kemudian terdapat 5 sistem utama pemberkasan record, yaitu 1. Abjad, 2. Numerik, 3. Klasifikasi, 4. Kronologis, 5. Warna. Beberapa sistem dapat dikombinasikan menjadi sistem campuran. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa sistem pemberkasan. Yang pertama ada sistem numerik, di mana sistem ini menggunakan nomor atas dasar urutan angka atau nomor, biasanya dari angka terkecil ke angka terbesar. Pemberkasan urut angka merupakan sistem yang paling sederhana. Sistem urutan angka hanya efektif jika tidak melebihi 5.000 berkas. Yang kedua, sistem berabjad, di mana sistem ini merupakan sistem atas dasar abjad dengan menggunakan urutan abjad nama orang, organisasi, nama subjek, atau nama lokasi geografi. Pemberkasan atas dasar sistem abjad merupakan sistem yang paling tua dan paling sederhana. Yang ketiga, ada sistem subjek. Sistem ini diterapkan pada record korespondensi atau surat dan sejenisnya. Kegiatan lain seperti penelitian, record kasus, dan sebagainya. Walaupun berdasarkan subjek, pedoman penataannya adalah masalah yang terkandung dalam record. Namun dalam pengaturan foldernya dapat digabungkan dengan sistem lainnya, bergantung kepada indeks yang digunakan, abjad, subjek, atau angka. Yang keempat, ada kombinasi, yaitu sistem dapat dikombinasikan antara abjad, nomor yang dapat menunjukkan subjek atau lainnya. Selanjutnya, pentingnya pemberkasan record atau arsip. Yang pertama, merupakan memori organisasi. Ini diperlukan karena anggota sebuah organisasi memiliki ingatan yang terbatas. Apabila terjadi sebuah peristiwa, maka hasil ingatan anggota akan berbeda walaupun menghadapi peristiwa yang sama. Yang kedua, pengambilan keputusan manajemen. Untuk mengambil keputusan yang tepat, manajer harus memperoleh
informasi yang tepat karena keputusan akan baik bila mana informasi yang diterima juga baik. Yang ketiga, mengurangi biaya dan volume penggunaan kertas. Berkembangnya volume kertas yang diperlukan serta peningkatan biaya yang dikaitkan dengan penciptaan, penggunaan, penyimpanan, dan pemusnahan record. Oleh sebab itu, perlu perhatian terhadap meningkatnya volume kertas yang digunakan, yang berimbas pada biaya pemeliharaannya. Yang keempat, efisiensi kinerja organisasi. Dengan mudahnya mencari record yang diperlukan akan memudahkan dan mempercepat penemuannya, sehingga organisasi akan berjalan lebih efisien. Yang kelima, mendukung pengawasan. Diperlukan informasi tentang apa yang telah dilakukan oleh setiap anggota organisasi, bagaimana pelaksanaan sebuah rencana, sehingga orang-orang yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dapat memberikan pengawasan yang tepat terhadap organisasi tersebut. Apapun sistem pemberkasan yang dipilih, ada dua hal penting yang perlu diingat, yaitu pertama, sistem pemberkasan sederhana harus yang mudah digunakan dan dipahami. Yang penting, sistem tersebut dapat memenuhi kebutuhan jangka panjang sebuah organisasi. Kesederhanaan sistem pemberkasan mengorbankan kekhususan atau ketepatan, tetapi lebih meningkatkan kemudahan dan kecepatan penggunaan. Prinsip kedua atau yang kedua, record yang diberkaskan dalam sistem yaitu yang memberi kemudahan untuk mencarinya. Maksudnya, berkas yang akan disimpan adalah sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kinerja bagi sebuah organisasi. Jadi, agar persyaratan record yang lengkap dan akurat terpenuhi, maka organisasi harus membangun sistem pemberkasan agar record dapat dicari dan diketemukan kembali sesuai dengan kebutuhan pengguna. Persyaratan untuk sistem pemberkasan record. Yang pertama, sistem harus sederhana untuk mengurangi tingkat kesalahan dan memfasilitasi penggunaannya untuk semua pegawai. Yang kedua, sistem harus mempunyai struktur jelas seperti abjad, numerik, alfanumerik, dan kata kunci. Sistem yang umum digunakan adalah alfanumerik. Ketiga, berkas harus mengandung informasi yang berhubungan dengan kegiatan dan fungsi organisasi. Yang keempat, kesesuaian, yaitu sistem harus memenuhi kebutuhan pengguna. Yang kelima, pemeliharaan yang baik. Maksudnya, sebuah sistem juga harus mampu memelihara sebuah berkas dari organisasi tersebut. Yang keenam,
dapat beradaptasi, di mana sistem harus fleksibel dalam memenuhi kebutuhan sebuah organisasi. Yang ketujuh, aksesibilitas. Sistem harus memungkinkan pengguna untuk mengklasifikasi record dan dapat mencarinya tanpa ada gangguan. Yang kedelapan, akuntabilitas, yaitu sistem harus mencakup mekanisme audit sehingga dapat mengatasi kegagalan praktek dan prosedur. Nah, sistem pemberkasan dapat gagal untuk mengoperasikan secara efektif dengan alasan seperti beban terlalu berat, tidak adanya rujukan silang, koresponden yang usang, tidak adanya sistem untuk penemuan kembali, ketidaksesuaian perlengkapan, lamanya waktu penemuan kembali, berkas yang menumpuk, dan semuanya harus ada pendekatan untuk merevisi dan menyimpan. Oke, kurang lebih itu dari saya mengenai manajemen record, apa, bagaimana, dan mengapa, teori dan praktik pemberkasan record atau arsip. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.